Berkarya dari tahun berapa sih Dalu dah? Aku tahunnya berapa ya, tapi aku ingat banget itu di kelas 5 SD. Kalau nama bahasa Jawanya apa pelepekan gitu. Gua tadi lucunya apa? Ada anak SMP kan naik motor kan, liatin dia. Ini dia pikir anak SD naik motor kegedean apa ya. Itu di Lampung Timur ada namanya Studio Etawa. Tahu. Wah, ada Kayak kambing tuh ya. Begitu masuk bok perengus nih. Di Karsa, Monggo Kerso, ataupun aku pengen karya-karya aku itu didengarkan oleh orang dan Monggo Kerso mereka mau menilai seperti karya apa Monggo Kerso, yang penting aku mencoba untuk jujur aja. Jadi Igu ini siapa kalau di Huda Karsa? Megawati sih kayaknya dia. Dia ngarahin Uja. Enggak sih? Oke, balik lagi deh Berisik bersama gua Febri dan Gilang Pongke di episode Persembunyian Jin Curiki hari ini. Oke. Nah, di tengah-tengah kita juga sudah ada salah satu musisi indie. Musisi indie, solois dari Lampung Timur ya guys ya. Lampung Timur ya. Nanti lebih banyak main di Metro. Di Metro. Huda Karsa. Halo. Oke. Hari ini studio kita beda ya. Beda kita. Ini kita sabotase dulu ya tempat ya. Seperti gue bilang, kita kan mau ke markas Jin Curiki, jadi kita harus siap juga. Ini jauh bener tadi ya. Jauh bener aja. Ini. Melewati pegunungan anjir. Luar biasa perjalanannya ya. Jalannya tidak ada yang halus. Melewati desa Kabudan Bebatuan. Sumpah. Banyak sawah. Gua tadi lucunya apa? Ada anak SMP kan naik motor kan, liatin dia. Ini dia pikir anak SD naik motor kegedean apa ya dia. Dilihatin itu. Berarti ini motor gede ya. Iya. Nanti ada transfernya ya. Dari dah. Oke. Mulai berkarya dari tahun berapa sih Dalu dah? Aku tahunnya berapa ya, tapi aku ingat banget itu di kelas 5 SD. Aku pernah lihat tuh di postinganmu, kamu ikut kompetisi gitu ya? Itu kelas 5 SD aku pernah ngikutin apa dulu ya namanya pagelaran di Pugung. Di Pugung. Lampung Timur juga. Timur dulu kelas 5 SD. Dan itu lawannya masih gede-gede. Lawannya udah orang besar-besar. Udah orang besar-besar. Tinggal bandku yang emang kecil-kecil. Tuh, bandmu Kamu udah punya band? Udah punya. Namanya Kelas 5 SD itu udah ada band. udah ada band. Apa namanya dah? Namanya Apa lucu namanya. Apa namanya lucu apa nih? Apa nih lucu nih? Enggak, maksudnya namanya agak piye ngono. Namanya itu The Lighter. The Lighter. D terus ada tanda petik atas. Lighter. Wah, korek api. Korek Oh, api. Jago lah bahasa Inggris gue. Nyala bangku. Nyala bangku. Itu kelas 5 SD bermula awal kali aku ikut di Kompetisi di panggung-panggung. Ya. Itu genrenya kalau nggak salah rock-rockan dulu pertama ya? Ya nggak sih? Apa? Popan waktu itu ya, Man. Pop. Apa bawa lagu Waktu itu juga? bawain lagu Demasif. Oh, udah masih. Yang judulnya Cinta Yang Membunuhku. Bukan, satu lagi apa itu ya? Merindukanmu. Oh. Saya itu merindukan. Oke. Tuh. Itu kelas 5 Terus SD. kelas 5 SD, habis itu berlanjut SMP itu ganti nama. Karena memang waktu itu teman-teman pada pisah, sekolah di mana-mana. Yang awalnya kita kumpul ataupun kita memang rumahnya di sekampung semua. semuanya, terus habis itu pencar-pencar, memang ada Pencar-pencar. bapaknya yang atau orang tuanya pindah ke metro dan sebagainya, akhirnya terjangkau untuk kita saling bersama latihan, akhirnya kita pecah. Itu dulu kalau di waktu SD itu kelas 5 itu latihannya di mana? Di rumah apa di studio? Iya, di Lampung Timur ada Waktu studio. itu di Lampung Timur ada namanya Studio Etawa. Tahu. Wah, ada Kayak kambing tuh ya. Begitu masuk bok perengus nih. Itu Studio Etawa itu juga studio radio juga itu. Oh, studio radio. Iya, di Lampung Timur ada radio namanya Radio Etawa. Oh. Terus sekaligus ada studio musiknya juga. Latihan di situ. Itu dekat-dekat rumahmu. Betul sekali. Sekampung. Jadi udah nih di Lampung Timurnya di sekampung ya guys ya. Bagus Batanghari. Batanghari. Memang deketan sih. Ya, Sekampung. kan nggak jauh lah. Udah sudah. Dari nanti soalnya banyak orang taunya Huda ini Metro. Karena lebih banyak mainnya di Metro ya, Deh ya. Iya. Kerja juga di Metro, Deh. Kerja di Metro, tapi sekarang enggak. Sekarang nggak kerja lagi. Batanghari. Di Batanghari. Oh, Di rumah. Dekat rumah. iya. Lebih dekat keluarga juga ya. Betul, jadi kalau ada apa-apa cepet gitu. Sat gitu. Terus akhirnya mulai sampai sekarang ini titik awalnya berarti dari mana dah? Setelah yang kelas 5 SD itu loh, maksud gua. Kelas 5 SD Mulai akhirnya
Kan kalau kelas 5 SD lo belum punya lagu dong. Masih buat bawain lagu orang. SMP pun ikut festival di Batanghari waktu itu masih bawain lagu orang kan, metal, Jazz Sevenfold. Iya makanya gue pernah lihat itu, gue pas videonya lu kalau lagu udah ngerok gini kata gue, Iya, alternatif iya. rock gini, progresif. Setelah itu SMK itu masih tetap cover terus kuliah baru mulai aku berpikir kalau bawain lagu orang terus kayaknya aku kan orangnya itu nggak kalau misalnya ngulik lagu nggak bisa sama persis gitu. Maksudnya tuh Ada improve-nya ya, lah. ada improve-nya Ya. gitu. Nah jadi akhirnya daripada aku setengah-setengah nguliknya, akhirnya ngulik untuk buat lagu sendiri aja, nulis lagu sendiri, apa yang dirasain aku tuangin di lagu. Tapi kalau pas udah bawain lagu sendiri, ntar pas live-nya nggak ngimprove kan, tetap sama kan? Tetap sama. Iya. Jangan kebanyakan improve ya. Iya, kirain udah bawain lagu sendiri tetap ngimprove nanti mainnya. Udah kayak reguleran ya. Enggak, nah dari situ dari kuliah itu bikin lagu sampai sekarang aku nulis lagu. Lagu pertama dulu apa dah? Lagu pertama itu Rangkai. Rangkai. Di tahun 2019 aku rilis. Yang video klipnya tuh yang di pasar itu enggak sih? Iya betul. Nah, itu gue suka banget lagu itu. Itu live di pasar. Sebenarnya itu bukan. Itu live langsung ya? Live langsung. Oh itu live lo main lah sambil nyanyi di situ, di record di situ juga. Betul. Anjir ngeri ya. Waktu itu dibanding sama Mas Agung. Sama Agung ya? Sama Mas Igu. Mas Igu. Di pasar. Jadi aku main gitar ngelilingin pasar. Iya. Dia ngikutin jalan mundur tuh. Iya. Mas Igu ditarik gitu, diarahin gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman dulu yang sudah bantu. Itu sebenarnya video yang cukup Memorable ya? Iya. Berkesan banget ya? benar. Emang susah waktu itu Iya. memang. Terus orang-orang tuh pada ngeliatin itu kan? Pastinya. Terus, Iya. Ngamen udah ke bawa kamera, Iya. ya kan? Mau ngasih, kok kayaknya lebih kekayaan dia. Dia udah bawa kamera, ya kan? Iya. Tapi natural aja gitu. Kalau misalnya ada orang yang ngeliatin ya tak sapa, Iya. Pak, gitu aja. Usah sambil main baru, ya kan nggak mungkin sudah. Iya. Tapi seru sih waktu itu bikin video itu di pasar. Jadi suasana apa namanya naturalnya. Bener-bener dapat ya. Itu gue kayak ngeliat film si Rocky Balboa ketika lari itu jogging tuh kayak gitu juga natural. Oh, gitu juga? Iya. Jadi kayak lu jadi ngeliatnya kesana orang bener-bener disapa dikasih apel beneran. Oh gitu. Itu nggak ada di dalam ininya scene-nya sebenarnya. Kalau tahu nggak film Rocky Balboa? Nggak tahu makanya. Film tinju, Sylvester Stallone. Oh, iya. Yang jadi Rembo, Wajar musisi bukan ini ya, nggak punya seberapa hobi ya soal film ya. Jadi lu nonton terus sih dah? Enggak kok awakmu kalau kamu pada ngopi aku nggak dikasih Iya. kopi. Kamu tadi nggak ngomong, tadi nggak sama ngomong, punya Main. markas ini tadi. Salah. Jangan ngomong ini punya siapa tempatnya. Ya. Jangan. Oke. Ya. Kamu tak kira kan anak senja kok nggak ngopi juga, gimana tuh? Nyusu bro, nyusu. Lo nyusul tawa tadi kan? Ya tawa tadi ya. Tawa tadi kan? Gitu. Iya. Oke. Tapi sekarang genre lu nih apa dah? Kalau boleh tahu nih. Aku nggak tahu ya genrenya apa, tapi sepertinya ini entah benar atau salah ini lebih ke pop aja sih. Ke pop aja. Oh, aku nggak terlalu milih genre apa-apa itu enggak. Karena laguku kadang ada yang menurutku kayak pop, ada yang folk. enggak. Folk, Jadi sudahlah ngilir aja terserah orang-orang mau nanya. Kayak Sedapatnya ide pas lu mau buat lagu Ya, apa ya? betul gitu. itulah yang bikin independen ya. Iya, Jadi nanti kebebasan orang lu. orang sendiri aja yang nilai. Ini lagunya kayaknya temanya ini gitu. Betul sekali. Nah lu berarti jadi sekarang lahiran tahun berapa dah? Aku lahiran 96. 96 berarti sekarang 28 ya, 28. Terus Lahiran berapa? saya di atas kamu setahun. Saya di atas kamu banyak. Gak usah lu tanya. Gak usah lu tanya di atas kamu banyak saya ini. Lu SMP juga di SMA ada. Oh siap tapi Kuliah ding. Iya. Lagu Rangkai, lagu yang Lagu Rangkai lagu yang pertama. Tapi itu pas yang di Rangkai itu kan single tuh. Mm. Di Rangkai itu udah ada albumnya nggak? Nggak ada. Single. Memang Jadi aku semua single ya. semuanya tak rilis single aja, belum aku rangkai untuk menjadi album. Jadi udah berapa total lah ini dah lagu yang Lagu. Kayak Rencana, Semakin Tinggi, terus Samar, terus abis itu Hujan Malas, sekitar 8. Samar nih udah. Tak semua. Ya, Nah, iya. Benar ya, dengerin. Dengar gua. Denger gua. Lah, gua kan sopir lu. Ya ampun. Gimana sih? Oh, tapi gue paling memorable ya itu sih yang Rangkai gue paling memorable. Rangkai ya. Oke. Karena gue suka pengambilan videonya juga. Video tuh jadi berkesan aja. Ya. Kalau gue itu yang paling berkesan. Malah harusnya tuh lagunya yang berkesan dong malah Ya, video. iya gue kan videographer, Emang. Bor. Itu Apa konten visual yang gue ambil apa? itu waktu itu
sebenarnya tantangan dari Iya. orang sebenarnya. Aku suruh nyiptain lagu. Dia bilang ceritanya lagu itu tuh ada seorang bukan sebuah pertemanan gadis yang memang dia suka berpetualang. Itu suka di alam. Serina nggak dia? Enggak sih. Enggak. gitu. Serina kan temennya laki. Oh iya. Ya, ini kan perempuan. Dora juga nggak masuk sih. Nah, akhirnya terciptalah lagu yang judulnya Rangkai itu. Jadi di situ pesannya jaga alam, semesta pokoknya dijaga bersama-sama karena memang itu ciptaannya. Kalau misal itu dirusak, nanti kita juga yang merasakan. Ya, bener ya, gengs ya. Jadi jangan merusak apa yang ada di sekitar kita ya. Betul, saling Tuh, menjaga. Karena tugas manusia di bumi kan anjir dalam banget. Selesain dulu baru ngomong. Selesain dulu apa tugas apa tadi? Tugas manusia di bumi itu sebenarnya memelihara lingkungan kita, bumi kita supaya berumur panjang lah ya. Gila. Gak kuat gue ngomong gini. Pelihara sholatnya juga, Ling. Sholat. Wah, tidak Tadi gua sholat tadi- apa gunanya? Gue tadi udah ngimpamin barusan Mana enggak ada. Udah sholat, kita udah nyeting alat. nggak bisa pencitraan tuh ya. Mending jujur aja, Ling. Gue jujur emang gue nih. Sholat kita cuma bolong-bolong aja. Iya. Itu aja. Kita masih mau belajar jadi kayak Uda sih. Yang nggak ngomong jorok. Udah ini salah satu musisi yang nggak pernah ngomong jorok. ya kan? Oh gitu. Gue nih nahan ngomong kayak gini sebenarnya. Nih ntar gue takutnya ponak gue nonton gue nih. Dia nggak pernah ngomong jorok. Gue nggak pernah loh lihat dia ngomong jorok. Iya, benar. kan? Nggak pernah ngomong jorok, on time, ya kan? Selalu on time. Coba kita ini, iya nggak ngerokok. Tapi ngopi kan dah? Nggak juga. Ngopi nggak? Ngapain tadi sosok minta ngopi? So mantep lu nih. Tuh. Nggak ngerokok, nggak minum-minuman, gila hidupnya lurus banget ya, strike banget. Tapi dari dulunya ngerokok nggak sih dah? Enggak, aku nggak pernah ngerokok. Karena memang kalau ngerokok aku kalau di samping orang yang ngerokok, asapnya nggak kuat aku. Oh, Duh, jangan gua tahu. diangkat lah. Kalau nama bahasa Jawanya apa pelepekan gitu, Pelepekan. nggak bisa napas gitu. Iya iya. Kayak ikan ditaruh di ini ya, Di darat. di lantai ya. Pelepakan ya. Taruh di darat, taruh di darat. Tapi kenapa namanya Huda Karsa? Nah itu dia, gue mau tahu nih. Itu kayaknya nama Karsa tuh kayak tinggi banget di syair-syair gitu sih pakainya sih. Kalau Huda Karsa, Huda itu tak ambil dari namaku. Iya, Huda. Huda. Hudanya tetap aku ambil. Karsa itu dari, kalau arti dalam bahasa Indonesia itu Karsa itu sebuah apa ya? Sebuah penerimaan seseorang. Jadi aku udah diciptain, terus abis itu aku harus nurut, harus apa adanya sesuai dengan apa namanya, yang jalan yang benar gitu aja sih. Karsa, monggo kerso, ataupun aku pengen karya-karyaku itu didengarkan oleh orang dan monggo kerso mereka mau menilai Seperti karya apa. seperti apa, monggo kerso, yang penting aku mencoba untuk jujur aja. Iya, tulus ya, gitu di aja. berkarya. Makanya aku pakai nama Huda Karsa. Karsa. Bukan udah tulus, udah karsa. Tulus, orang nerimanya tulus, tulus lah ya. Jadi lo tetap berkarya, terserah orang lain yang menilai mau terima seperti apa. Jadi dengan karyaku apapun yang terjadi, mau apa namanya, mau booming ataupun ya terserah lah itu. Booming itu bonus lah. Ya bonus, yang penting ya siapa tahu orang berkenan gitu aja lah, yang siapa tahu orang berkenan. Aku cuma pengen bercerita, siapa tahu ada cerita yang sama dan terwakilkan. Ya kan kayaknya kalau sampai sekarang juga udah booming lah dah. Amin. Udah banyak yang tahu ya kan. Amin. Ya kan? Karena orang banyak tahu karena apa namanya aksi panggungnya ya kan. Aksi panggungnya loh Bro. bagus sumpah serius gua. Cuman Kemarin kita ngobrol sama Amar, teaser. Kemarin di sindir, Mar, lo kok pas main sama Huda lo nggak ada aksi panggung kayak gini kan? Kenapa lo nggak seneng ya main sama Huda? Enggak, soalnya Huda itu kan solo. Kalau misalnya gue ngikut ini apa namanya? Ikut Atraktif banget, juga. Takut lah, gua kan edisional, masa atraktif juga. Kata Amar ngomong kayak gitu. Bisa ya. Soalnya kan kalau misalnya, tapi benar kalau misalnya Amar juga atraktif, Iya. bingung nanti, bingung. Dia menyesuaikan porsinya kan ya. Ya kemarin kan kita bahas. tapi di off air, bukannya on air kemarin. Iya, Bahasan itu mas, itu off di air off aja. off air, nggak on air. Jadi itu pasti tulus obrolan itu, nggak ada yang Nggak ada yang dibuat-buat. dibuat-buat. Ya, Tuh, ya itu kalau- sih kalau namanya Huda Karsa dari Dari situ ya. 8 lagu. Itu hitungannya ada album atau mini album dah? 8 itu dah. hitungannya sih album ya. Album ya. Nggak dibuat album. Tapi nggak tak buat album. Hmm. Apa aja. Apa aja Nggak, tuh? tadi udah disebutin Ada tadi. banyak lah ya. Ada semakin tinggi, ada rencana, terus ada sama, Hujan. malas, bekas tapan. Itu semuanya lu kan yang buat.
Alhamdulillah aku. Mau apa aja? Musiknya lo. Musiknya aku. Berarti nggak ada campur tangan orang lain dong. Insya Allah nggak ada. Mungkin sedikit-sedikit ada lah ya, kayak Igo gitu-gitu lah ya. Sentuhan emang karakter beliau. Igo. Jadi Igo ini siapa kalau di Huda Karsa? Megawati sih kayaknya dia. Oh, dia. Iya. Dia ngarahin Uja. Enggak sih? Salah nggak sih, Mbak? Itu beliau itu orang yang sangat berpengaruh dalam artian beliau itu yang selalu membantuku dalam segala aspek lah. Ketika aku butuh apa, beliau selalu siap sedia, ready istilahnya gitu ya. Sahabat iyo, kakak iyo tuh pastinya karena emang beliau itu yang lebih tua dari aku. Terus segala pertimbangannya menurutku juga oke gitu. Jadi istilahnya penasihat lah orang tua gitu istilahnya di dalam sebuah band istilahnya gitu. Udah dalam dunia musik ya. Ya betul. Ya kalau orang tua itu kan ada bapak ada ibu. Ibu ini bapaknya nggak ada ibu ya. Bapaknya sok ya. Tapi gue juga ngasih sangu ya. Harusnya lu minta sangu. Loh, tapi kan ibu kadang kan kalau misalnya main, kalau misalnya lo ada manajer nggak? Kalau manajer sebenarnya yang rangkap dia juga aku sebut apa ya, mungkin kalau dalam manajemen namanya manajer ya. Cuman aku lebih suka untuk ya aku pasrahin aja ke dia. Ya, ibaratnya ya berarti kan tetap ego juga kan, dari pintunya ego kan berarti kan ya. Itu tadi. Kalau ngasih sangunya itu tadi job. Namanya job. Sangunya job. Ego nyariin job. Tapi sudah mulai panggung-panggung besar deh sekarang deh. Kemarin sempat main di mana deh? Kemarin terakhir main di Pekan Raya Lampung. Pekan Raya Lampung. Medan juga Pak. Main di Medan juga pernah ada. Di mana? Ya, Berisik bener itu Iya, manajer ikutin ya. Terus Sumatera pernah udah. Itu bareng festivalis itu nggak sih? Ya betul. Festivalis Panjakani. Koplo. Itu 2018. 2017. 19. Oh, 19. 18 kan gue udah gak ikut Jos. Iya. Wow. Gue 19 juga lagi itu, lagi merantau gak. Jadi anak gue jadi anak surfing, Mbak. Jadi Gue lagi latihan surfing gue di sana. lagi di Kroy. Jualan jualan jamur tai sapi Gitu. Belajar surfing gue di sana. Ya, itu tahun 2019 Medan, Padang, terus Lampung, di Lampung yang terakhir Medan, Padang, terus mana lagi itu? Pekanbaru. Terus Jambi, Palembang, Lampung. Oh, banyak ya, terus Sumatera benar Sumatera ya, kota-kota di Sumatera seru ya. banget di situ banyak banyak kenalan baru. Di situ kita kan juga kan pertama kita terbang pesawat dari Lampung terus turunnya masuk ke Medan, habis itu Medan itu turun sampai ke Lampung itu pakai bus. Jadi seru banget. Jadi sama mereka itu Kerasa bersamanya. bersamanya, sharing-sharingnya juga, pokoknya ya lengkap lah, mantap lah pokoknya. Bener-bener kayak ngecamp ya. Banyak ngecamp. Kayak study tour. Oh iya, study tour. Betul. Nggak ngecamp, kalau ngecamp kan di ini pakai tenda, bro. Perjalanannya ya lika-liku, maksudnya waktu di Medan ke Padang itu ada pohon tumbang. Itu kita pernah berhenti berapa jam ya, 5 jaman masalah itu. Nungguin. Nah, di situ apa tuh momennya dari ketika pohon tumbang itu? Pohon tumbang di situ momennya ya, jadi kita di situ bisa muncul ide kita bikin konten bareng-bareng, kayak waktu itu tuh kumpul bareng sama teman-teman musisi yang ikut itu untuk sharing-sharing, terus habis itu bikin konten bareng di situ juga sama festivalis sama Manjakani. Jadi waktu yang tersisa maksudnya seharusnya kalau semisal itu nggak ada pohon tumbang kita nggak bisa dapat momen itu ya. nggak dapat momen apa bersamanya tadi itu, karena memang waktunya itu berdekatan banget. Iya. Habis manggung nanti pindah lagi cuma di hotel paling cuma istirahat doang. Terus lanjut lagi karena ada pohonnya tumbang kita jadi bisa kumpul sharing terus bikin konten bareng gitu sih. Di situ seru-serunya gitu sih. Jadi berkat pohon tumbang kita bisa dapat hikmahnya dari situ. Gitu sih. Tapi belum buat lagu tentang pohon tumbang ya? Belum. Harusnya dibikin lagu. Kita bersama merangkai sebuah cerita ketika pohon tumbang. Gue udah bikin band gue kemarin. Udah besi. Alirannya genre Gerak. Keras banget pokoknya, Bang. Gerak. Ya itulah tahun 2019. Pernah juga waktu itu di Ngayog Jazz 2017. Wow. 2017. 18 atau 17 sih? 18 Ngayog Jazz. Jadi alhamdulillah sudah bisa bermain di tempat itu udah banget lah itu.
Untuk sekarang kan solo aja nih. Ada proyekan lain nggak sih dah selain solo dirimu? Selain solo aku nggak ada project yang paling cuma buat musik di rumah, musik lofi itu loh. Mungkin musik lofi, oh ya lofi ya, low frekuensi ya. Ya betul, paling bikin instrumen seperti itu. Ya, aku upload yang memang aku nggak publish namanya apa gitu. Nggak, memang cuma pengen bikin instrumental gitu aja. Proyekannya. Lagu tentang nasi goreng, kasih tahu dulu kita. Oh, Ini ada suara dari belakang manajernya ya ngomongnya. Ya, Kita hanya mewakili Iya. aja. ada emang Ada nasi goreng. Yang mana? Itu tuh lagunya itu tercipta ataupun terinspirasi waktu aku beli nasi goreng. Wah, kenapa nih ada trinya nggak? Aris. Bunuh kalau ada tuh. Tahu kan siapa yang membunuh orang gara-gara tri kan? Aris. Itu ketua KMKM ya. Habis pasang. Gimana gimana? Jadi waktu itu beli nasi goreng terinspirasi di situ. Jadi aku ngobrol sama Mas Iku tadi itu. Jadi waktu beli nasi goreng itu kan hari sebelumnya aku pernah ketemu sama seseorang, sama seorang yang teman juga waktu itu, tapi dia barusan merantau dari jauh. Nah pulang ketemu, ngumpul ngobrol-ngobrol, itu pernah atau dia tuh ngutarain sebuah janji lah sama salah satu perkumpulan tadi, ngutarain janji sama seorang itu, terus tak tagih lah sama Mas Igu tadi, yang janjiin ini Mas Igu yang janjiin, tanyain waktu di nasi goreng itu, Mas Igu gimana kemarin katanya si A itu ngejanjiin kamu ini, beneran nggak? Terus Mas Igu ini ngomong, alah itu mah cuma basa-basi nginakin ngobrolan aja, ngasihin ngobrolan aja, cuman iya, masa iya? Karena aku kan nggak percaya toh, orangnya kan istilahnya pikirku itu bener gitu loh. Ternyata kata dia basa-basi aja, buktinya sampai sekarang enggak gitu. Nah, terus dia bilang bikin lagu tuh, tanya gitu. Terus, nah iya juga ya. Jadi nggak semua perkataan, nggak semua ucapan itu benar. Jadi kadang ada ucapan yang hanya untuk mengasihkan obrolan, yang berarti dia itu samar. Yang diucapin dia. Oh, maka ada lagu samar itu. Oh, gitu. Sama. Sama tuh itu cerita. Gitu, backingnya story-nya nasi goreng. Nasi Gua goreng. kira cerita samar itu ngomongin orang. Jadi jangan salah paham teman-teman. Iya. Samar itu tentang tukang nasi goreng. Itu yang ngomongin nasi goreng kan, tukang nasi goreng. Tukang nasi goreng bukan nasi gorengnya. Itu kalau nasi goreng. Terus sebenarnya pas kita syuting ini nanti malam Huda juga bakal main. Di acara apa? Para Rapa ya deh. Para apa? Di La Costa. La Costa di Kota Metro ya. Oh, nanti jangan lupa teman-teman untuk kalau berkenan, kalau waktunya luang, hadir aja di La Costa. Kita ini tapi kan tadi kan ini kita nguploadnya nggak hari ini juga kan. Oh, iya juga. Kalau nguploadnya hari ini juga, saya sama Gale mati langsung. Masih banyak yang mau diupload, masih Punya banyak yang mau amar diedit. deh. Iya sih. Tapi ntar kita usahain, gue usahain. Enggak, yang ini jadi yang ini nanti kan kita jadiin reels. Oh, Jadi kita iya. jadiin Reelsnya reels aja. ini, kita jadiin reels. Yang part ini aja, yang lo ngomong. Coba dah ngomong lagi dah, ngomong lagi dah. Ngomong lagi dah, ngomong Masih lagi. bisa dah. Untuk reels sendiri ya. Untuk reels. Masih sanggup, masih sanggup. Oke, buat teman-teman jangan lupa kalau misal waktunya senggang hari ini nggak ada acara dan berkenan untuk hadir di acara Para Rapa di La Costa malam ini, kita ketemuan di sana silaturahmi bersama, kita senang-senang bersama ya. Oke. Yo, ditunggu. Ditunggu kehadirannya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi dah. Lanjut lagi. Apa lagi, Le? Ada pertanyaan apa Tadi lagi, Le? tukang nasi goreng. Selain tukang nasi goreng, apa lagi yang berkesan dari lagu lo? Di bagging story-nya. Oke. Lagu bekas tapak sih memangnya. Yang baru ya, Gus Tapak baru. Lama. Tapak ini Lama belum baru. aku rilis. Belum rilis. Di apanya platform ya? Nah, di Spotify gitu-gitu lah ya. Cuman kemarin itu aku ada live di hutan pinus. Nah, teman-teman bisa Itu di Liwa ya. Sumber Sari. Bukan. Sumber Jaya. Sumber Jaya. Saya. Ya. Teman-teman bisa cek di Instagramku di Huda_Karsa atau di YouTube juga aku upload Huda Karsa. Bisa teman-teman cek judulnya Bekas Tapak. Jadi Bekas Tapak itu ceritanya waktu itu waktu hari Lebaran. Hari Lebaran itu kan biasalah kalau orang-orang pedesaan gitu emang silaturahmi. Apa namanya, rumah Sanak saudara ya. Kota juga kayak gitu lah, Apa masih kayak gitu? Orang kota gitu juga. Ya. Tidak boleh deskripsikan Namanya juga Lebaran. Kita nggak pernah mendeskripsikan antara kota dan desa. Setara semua. Kan Lebaran semua orang pasti main. Beda. Lebarannya. Bedanya cuma nominal amplopnya aja sih. Iya. Oke, nah. Desa berapa? Nggak tahu lah. Desa Malah banyak lah. Oh, desa. Orang kadang udah gua nggak bisa ngasih uang, gua kasih sawah aja gimana? Iya. Oke, apa
Ya, jadi waktu berkunjung ke salah satu rumah, di situ ada kakek-kakek yang memang dia udah nggak bisa jalan, istilahnya udah ngebrol lah bahasa Jawa, tiduran di kasur, dia udah nggak bisa denger tuh, tapi masih bisa ngomong, dia udah nggak bisa denger, matanya juga udah buta. Terus di situ kan aku saliman, terus nggak tahu kenapa ya Mbah itu tuh tiba-tiba berpesan, jadi kayak dia tuh curhat, dia udah keadaannya buta tuli itu, dia ngomong seperti ini. Le, ini bahasa Jawa ya, ini aku Indonesia. Le, apa namanya? Le, mumpung kowe isi apa jenengane, kowe isi sehat, fisikmu belum ada yang berkurang, maksudnya dalam artian kesehatanmu, alat indramu masih bagus, masih sempurna. Itu jangan sia-siakan harimu, dalam artian dia tuh merasakan ketika sudah nggak bisa bangun, udah buta tuli itu, dia nggak bisa melaksanakan ibadah yang seperti seharusnya. Jadi yang biasanya ya orang sholat kan gerakan seperti itu, karena dia keadaan fisiknya seperti itu, jadi nggak bisa melakukan hal seperti itu gitu, seperti itu. Jadi berpesan sama aku yang masih muda, jadi manfaatkanlah waktu mudamu, manfaatkanlah kesehatanmu, alat indramu belum diambil rasa kenikmatannya, itu ya kamu harus memaksimalkan hal-hal yang positif. Itu enggak dia tuh bilang bab sholat ya, tapi itu bisa dimaknai dalam artian hal-hal yang baik. Kita masih apa namanya kuat, masih sehat, itu lakukan hal-hal yang terbaik. Yang itu berguna buat orang banyak. Itu nanti kalau kamu udah seperti saya, karena kan manusia itu mungkin akan mengalami hal yang serupa. Misal nanti semakin tua, semakin pendengarannya nggak sempurna, terus matanya udah rapuh seperti itu. Jadi sebelum kamu merasakan seperti saya, lakukanlah yang terbaik. Itu sih intinya ceritanya. Jadi di saat dia ngomong seperti itu, aku langsung tak gitu rasanya. Ya aku terima kasih sama Mbak itu. Merinding sih gua. Gara-gara cerita itu aku terinspirasi untuk menuangkan, aku tulis dan aku jadikan Sebuah karya. Jadi mbaknya sekarang masih ada. Mbaknya sekarang udah almarhum. Jadi selang berapa bulan kali ya dari itu dia nggak ada. Selangnya selang panjang apa pun. Saya lagi bawa nuansa sedihnya, bagus. Dia bawa nuansa tertawa. Si bodoh. Tapi emang apa ya, pesan orang tua itu seperti itu tuh. Jadi ketika lo melakukan sesuatu, kalau bisa jangan sampai menyesal dia. Iya, nggak ada juga le orang tua yang ngasih nasihatnya yang nggak bener le. Ada mungkin ada orang tua yang minum-minuman, nggak ada le orang, nggak ada. Setolol-tololnya manusia le. Kalau dia mau mati nggak mungkin dia ngomong perbanyak minummu, perbanyak mabukmu, nggak mungkin le, ya kan? Ya nggak. itu tuh cuma di TV. Tapi sebenarnya ada, kita aja nggak tahu. Kebetulan kita nggak ketemu orangnya kan. Nggak ada le. Karena dengan cerita tadi kok awakmu rasanya kayak Dia nggak pernah sholat. kayak Sholat gua. Asyhadu alla ilaha illallah. Kamu disuruh nikah le, bapak kamu. Ibadahnya ibadah nikah dulu. saya lemes gitu lah. Anjir. Enggak. Ya kenal lah hal yang kayak gitu ya. Betul, orangnya perasa banget. Semoga teman-teman bisa mengambil hal positif. Amin. Itulah Ya. Nah terus tadi kenapa kok belum di upin ke apa? Spotify gitu. Satu-satu dan memang Pak Manajer belum mengizinkan. Ya. Dan momennya belum tepat. Dan hari ini kan lagi tagging video juga katanya. Ini lagu yang mana nih yang lagi di tagging video? Lagu yang tadi itu lagu nasi goreng. Lagu nasi goreng yang lagi di video ya? Alright. Samarnya udah dimasukin belum sih ke Spotify? Udah kan? Udah. Tapi video klipnya belum ada ya? Belum ada. Oh. Sama teman-teman ini udah aku up nih di Instagram. Mantap. Cek aja di Instagram yang tadi lagu nasi goreng. Lagu nasi goreng boleh kita cek nanti teman-temannya lagu Samar. Dan ntar nggak lupa juga untuk apa tadi gue mau ngomong apa tadi? Terus kepikiran lagi yang cerita tadi. Itu umur kita dulu. Iya, umur kita nggak ada yang tahu sih memang. Iya. Lo udah nggak
nggak mau panjang umur. Mau sih gue panjang. Gue tadi mau ngomong, ini ntar di video nasi goreng ada ini nggak skenario di mana lu nongkrong di tukang nasi goreng nggak? Enggak ada. Nongkrong sama kita ini aja lah. Karena ada pasti kalau lagi makan nasi goreng ada ilustrasi orang datang gitu kan, skenario nya ngobrol sama ini. Enggak lah. Nggak ada ya. Kan pasti kan kalau di lagunya langsung to the point tentang nasi goreng sih. Tentang nasi goreng itu karena idenya pas di situ loh, Le. Ih, nggak ngecun sih. Itu kan Iya, itu gua ada tahu. lirik, ku dengarkan penjelasan bahasan lapar diobati dengan berkendara dengan mulut ternganga. Maksudnya apa? Mengenangin. Mengenangin. Dan mengenangin kenyang nggak? Iya. Ya sama aja kan. Orang itu cerita jadi nggak ada artinya. Omong kosong ya. Omong kosong. Gila pinter kan gue kan bukan ke bahasa syair lu. Gue ini cerdas dah ada. Kayak kita ini kan model omong kosong aja sebenarnya. Enggak gue berisi gue tadi udah buktiin kan gue kan. Iya, oke, siap. Tapi kan obrolan kita dulu pas bikin berisik ini kan omong kosong doang awalnya. Iya. Ya kan, tapi lama-kelamaan kita tadi karena kebanyakan nganggur ya, tidak ada kesibukan daripada kita jadi orang yang tidak berguna, lebih baik kita bikin kayak gini. Oh ya, Biar jadi berguna ini untuk iya. teman-teman semua. Teman-teman semua udah melakukan hal yang positif yang sesuai di cerita Pak Tua tadi. Maksudnya Kakek tadi. maksudnya tuh melakukan hal yang positif selagi kita masih muda. Ya, semoga ini jadi media yang positif ya. Amin. Meskipun Amin. kadang omongan kita agak kurang Kurang pas pas mungkin. ya. Kurang pas. Cuma ya nggak apa-apa. Cuma tujuannya kan emang sebagai media informasi dan entertainment. Betul. Tujuan gue bikin Kalau jadi di media sini. informasi aja kita malah kita jadi tegang kayak gini kan. Selamat pagi kan malah nggak ya. Asik malahan kan. Nggak pantes. Cuman kurang asiknya karena lu nggak ngopi ya. Lu nggak senja lu. Gak apa-apa lah, daripada nanti ngopi-ngopi terus kayak gua ginjalnya kena. Iya. Nggak usah. Kena marah dokter kan. Sehat-sehat tuh, Bro. Yo, doain aja panjang umur. Amin. Punya anak dulu aja yang Amin. Segera. nikah le. Bacot. Mau nikah nanti. Kedepannya ada lagi nggak ada? Ada apa? Udah ada tulisan baru belum tentang lagu? Udah ada tulisan baru. Kemarin aku sudah sempat record, cuman memang belum selesai kemarin itu. Ceritanya tuh apa namanya? Kayak orang yang sering berbohong gitu loh. Bukan berarti aku menghakimi orang-orang seperti itu ya. Tapi ini cerita yang aku rasakan, ini keresahanku pribadi. Kadang tuh aku berpikir bukan berarti aku membenarkan diri sendiri, tapi kok bisa sampai seperti itunya. Kadang tuh ngomong di hadapan si A seperti ini, kadang ngomongan di Si hadapan B berbeda. Oh, Beda. bunglon. Iya, gitulah. Jadi nggak sesuai omongannya dan memang banyak berbohongnya Ya, juga. muka dua. Muka dua, aku nggak terlalu cocok dengan hal seperti itu, makanya aku tuangkan di sebuah lagu. Iya, sama gue juga nggak cocok sama orang-orang kayak gitu deh. Makanya gue ceplosin sekalian. Bedanya lu masih lu simpen mungkin. Kayak gitu Kalau gua kita enggak. cuma ceplos. Kalau gua makanya banyak orang nggak suka sama gue. Kayak lu juga kan awalnya nggak suka sama gue. Iyalah, udahlah, ngaku aja lah. Udah kan gue komik bener. Bukan satu mau apa? Dua mobil. Udah nggak mau mobil sama gue lah. Ya karena udah gue Padahal lu ngerasa gak nyaman apa ada sama orang ini dah. Emang pertama kayak gitu ya, Bang. Oh, bawangnya emang kemelet. Kemelet. Ya, ada subtitlenya kemelet di dalam ya. Gini aja udah ngobrol dulu. Mau kabur. Baru mulai aja ngobrol kayaknya kabur. Beda ya Iya. sama dia. Itu emangnya orangnya itu langsung ceplas. Iya, karakternya beda-beda ya. Cuman kalau aku tak simpan dalam artian tak tuangin di karya. Iya. Seperti itu sih. Iya, karena emang karakter orang beda-beda. Mungkin ada orang bisa langsung mengekspresikan ketika itu kurang tepat, langsung disampaikan. Cuman kadang ketika kurang tepat disampaikan dan orang yang nggak bisa terima, itu yang bakal Ribut, jadi ribut. clash. Ya, dan kadang aku mau ngomong seperti itu, aku orangnya nggak bisa seperti itu. Iya. Bukan tipe karakter kuat. Iya. Nggak enak nanti kalau aku ngomong seperti ini nyakitin. Iya, Aku jadi takut ribut. itu. Iya. Pada seperti itu Menghindari mending aku konflik diem aja. lah, menghindari konflik kan. Lu lebih milih menghindari konflik. Kalau gua kan lebih milih mendekatkan diri gua dengan konflik ya. Kalau kamu kan emang menjawani, Ngalah nah. ngalah dan menjawani. Ya. Kan Jawa lo kan ya? Gua melampungi, bro. Melampungi lo. Itu intinya. Ya, berarti tentang bohong ya. Ya. Coba bikin lagu tentang orang kusut. Lagi banyak kasus orang kusut Ini ya lagi Rina anjir. kasus orang kusut. Aduh, pusing gua. Sisi metronya lagi banyak nih. Ya. Ada satu kepala tentang orang kusut. Nanti kita bahas di obras ya. Nggak bisa kita bahas sama Huda. Gua nggak bisa. Udah itu tuh orang yang nggak pernah mikirin tentang Iya, itu udah bukan tuh orang- menghindari masalah, menghindari hal-hal kayak gitu. Dia tuh bukan orang yang materi sih gua rasa. Oh, jadi pancing-pancing ngono nggak iso, pancing ngono ki nyaut nggak bisa. Nggak mungkin. Oh,
Nggak bisa, udah tuh nggak bisa. Itu udah tuh nerimo. Balik lagi ke culture dia, kejawinannya kan nerimo. Nerimo yang Bandung. Ngempat apa Bandung? Nggak tahu. Sok filosofi jadi jauh-jauh. semoga segera terselesaikan lah untuk materi itu, segera terselesaikan, segera rilis dan semoga bisa segera diperdengarkan untuk teman-teman. Ini materi yang bohong tadi. Bohong tadi. Terus berarti baru satu itu doang berarti ya? Iya, terus yang selanjutnya mungkin yang pengen aku record itu yang judulnya Bahasa Tapak tadi. Yang Bahasa Tapak, itu kan oke. ada planning untuk aku Record ulang. aku rilis di platform. Loh, Itu. tapi yang sebelumnya emang udah di Belum ada. kukira sebelumnya udah ada tapi diinin lagi. Belum ada. Penyempurnaan aja. Platform streaming ya. musik kayak Joox, Spotify dan sebagainya belum. Nah, itu kalau misalnya di Spotify itu siapa yang masuk? Melalui siapa berarti ya? Kalau itu aku pribadi mandiri, maksudnya aku pakai agregator. Boleh sebutin di sini. Boleh, Aku nggak apa-apa. pakainya Distrokid. Mungkin kalau teman-teman itu kan banyak kayak Junkor, apa namanya publisher itu beli. Ada juga yang seperti itu. Cuma aku pakainya yang Distrokid karena aku pinginnya, aku nggak pengen juga terlalu merepotkan banyak orang. Kalau Distrokid kan aku langganan sendiri, aku ngupload sendiri, terus aku manage dashboardnya sendiri. Ya intinya ya semuanya sendiri gitu. Nah, jadi tetap bisa sharing-sharing juga nih. Di sini ada ilmu nih. Udah di mana kalian pengen record juga segala macam, bisa sharing lah udah Ya. teman-teman sesama musisi ya. Apalagi yang di KMKM tuh bisa kok untuk diajak sharing ya. Ya betul. Kalau terkait apa namanya produksi musik dari produksi. awal ya, itu aku biasanya record sendiri. Aku ada perlengkapan record, aku rekam sendiri di rumah dari gitar, dari bass, dari drum, terus dari vokal, aku tag-nya di rumah sendiri. Nah setelah itu kalau emang sudah oke, sudah aku rapikan, aku kirim ke Mas Igu. Nah Mas Igu ini kan dia di sebuah perusahaan sama production. Ya, Nah, ya ini namanya Ya, sama, sama ya. Kita ini sama ini. Ya kita sabotase hari ini nih. ya, Sama production. studionya. Jadi kalau dataku udah oke menurutku, nanti tak kirim ke beliau. Jadi sama beliau dirapiin lagi, Ya. Mixing, mastering. sama beliau. Nah setelah itu kalau udah beres, nanti dilempar lagi ke aku untuk apa? Aku publish di apa? Bentar dah. Streaming. Bulu hidung lu dah. Sama nih kok enak. Ada sih sampai jatuh di baju bulu hidungnya. Itu sama kumis. Ya, gitu ya. Jadi itu prosesnya aku produksi musik buat teman-teman. Kalau mau mixing mastering bisa juga tempat Mas Igung itu di Sama Production. Udah banyak talentnya juga deh yang Udah produksi banyak di sini sekali ya. Di atas ini nih kalau kelihatan nih. Nesaki, Nasaki, Saudara. Febri mantep ya. Emang enggak ada Febri mantep. One Dick ya. One Dick ya bener ya. Workshop aja nama. Ya iya kok Febri mantep belum ada. Anak-anak SMA juga murid-murid Igo juga nih Muat, di sini. ya muat ya gue ya. Ya. Bentar lagi Febri yang mau rekaman di Sama Production ini. Ya. Belum berarti. Ya belum lah mau apa Lagunya belum ada. Udah dibikinnya sama kakak David. Udah jadi ya. siapa? Oh, Ricky. Udah, yuk kayaknya udah Ya mulai itu udah. soalnya ini Hari ini bakal kan cek dia sound mau juga. cek juga. Ah, Jadi kita ya. jadi ini kita nguber Ya. kan Huda ini kalau kata istrinya minggu aja dia tidak libur ya. Jadi Sangat pekerja keras sekali Iya. ya. Tulang punggung keluarga ya. Jadi kayaknya kita udahin aja Udahin dulu. aja. Nanti kalau pas saya bekas tapak sudah rilis, rilis. ntar lagu yang bohong tadi sudah jadi dan baru kita ajak ngobrol Kita lagi. ngobrol. Siap. Ya. Thank you Hud. Udah, Sama thank you buat apa? waktunya hari ini. Ngobrol sama Berisik hari ini ya. Setelah sekian lama kita nunggu. Yap. Pokoknya ditunggu karya-karya dari Huda selanjutnya ya. Benar banget. Jangan lupa follow Instagram Huda di mana dah? Huda_Karsa. Di YouTube-nya pun sama. Sama Huda Karsa underscore-nya nggak ada. Iya. Oke. Pokoknya jangan lupa di subscribe juga channel dari Berisik ya. Nah, jangan cuma lihat aja. Bisa Tambah nonton, dikit tapi lah nggak bisa followernya. follow ya, nggak bisa Iya. mencet subscribe ya. Iya. Nora. bener banget. Ya dah. Oke, aku mau ngucapin juga Apa tuh? tadi. Mau ngucapin mohon maaf ketika tadi di Berisik ini ada kata-kata atau salah ucapan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa udah Itu biasa. Di sini nih Ah, itu. emang kita ngomongnya salah-salah aja nggak apa-apa. Kayaknya malah yang kita tag video ini tidak ada kata-kata kotornya. Nah, ini episode paling menurut gua cuma satu kata-kata kotornya barusan dia. Iya. Cuman itu yang gua tempat. Oke, pokoknya see you next time dengan talent kita yang lain. Ya, thank you. Udah kan aman dah ya? Aman.